Saudara-saudara Shalom, senang boleh hadir kembali di tempat ini setelah beberapa waktu yang lalu, saya tidak ingat pasti tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, saya bersama dengan pasangan saya mengisi seminar untuk pasutri. Nah hari ini saudara-saudara kita akan berbicara dalam tema yang sepertinya menjadi tema bergereja Anda di tempat ini gitu ya. Mohon dibantu ditayangkan saudara-saudara, kita akan bergumul dengan tema ini terkait dengan kerendahan hati di dalam kehidupan sehari-hari. Nah saya ingin membaca dulu bagian ini saudara-saudara, ayat yang akan melandasi percakapan kita minggu siang ini. 1 Petrus 5 ayat yang kelima, demikianlah juga hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara, suatu kali sehabis pelayanan khotbah di sebuah kota di Jawa Tengah, pengurus gereja yang muda-muda itu mengajak saya untuk menikmati makan siang. Dan dia sudah memberitahu gini sambil berkata, Pak WP tempat kita makan tempatnya enggak fancy ya, tempatnya enggak mewah. Tetapi di situ jualan makanan khas dari daerah kami. Dan Pak WP mesti nyoba gitu. Dan saya dibawa mereka saudara-saudara masuk ke sebuah tempat yang agak melusuk-melusuk begitu. Mereka berjalan di depan saya dan saya tahu itu pasti tempat makanannya enak. Kenapa? Karena di jam makan itu antriannya kayak orang antri sembako saudara-saudara. Jadi kami harus berdiri cukup jauh dari warung sederhana itu. Tetapi salah seorang pengurus membisikkan sesuatu berkata kepada saya, tenang aja Pak WP, kita punya tempat VIP di dalam. Jadi kita nggak ikut antri kayak rakyat jelata ini, kita bisa langsung masuk ke dalam. Dan dia membuktikan perkataannya saudara-saudara. Diiringi tatapan iri dari orang-orang yang ada, kami itu berjalan langsung ke sebuah tempat. Mereka semua makan di luar, kami punya semacam ruangan di situ. Nah pada waktu menu itu disodorkan, saya tahu saya ada di tempat yang baru. Daripada susah baca menu, saya tanya, Mas di sini yang paling laris apa? Lalu dia memberi petunjuk saudara-saudara, kalau Bapak baca menu, makanan kita sederhana tetapi laris beberapa hal, ada 2 menu yang dikasih tanda jempol. Anda tahu kan saudara-saudara biasanya yang dikasih tanda jempol itu chef recommended gitu ya. Terus saya bilang apa itu? Yang pertama Pak, nasi goreng tetapi dimasak dengan bumbu khas daerah ini. Bapak harus coba. Tetapi saudara, perhatian saya tertuju pada menu yang kedua. Nasi goreng dalam tanda kurung tanpa nasi. Kurung tutup. Dan itu chef recommended. Jadi mereka nggak ngeprank saya, mereka benar-benar mengatakan itu. Dan saya berkata, Mas ini apa nasi goreng dalam tanda kurung tanpa nasi? Oh itu Pak, ada sayuran, ada ayam, ada telur, dimasak dengan bumbu nasi goreng. Gak ada nasinya, tidak ada sama sekali. Bentar Mas, kita bisa diskusi dulu gak? Secara terminologi ini salah. Nasi goreng, menu utamanya harusnya nasi. Waktu Mas bilang nasi goreng dalam tanda kurung tanpa nasi, dan dijelaskan itu sayur, itu ayam, itu telur, dimasak dengan bumbu nasi goreng. Secara terminologi Mas, itu enggak bisa disebut nasi goreng. Dia ngelihat ke saya lalu bilang gini, Bapak mau pesen atau ngajak debat? Loh enggak, saya hanya merasa ini ada yang enggak pas gitu ya. Tapi dia terus ngomong ini chef recommended Pak, ini yang menu yang paling laku kedua selain nasi goreng yang dengan nasi. Anda kalau nggak percaya ya, Anda ntar googling tuh di Jawa Tengah ada varian kayak begitu. Nah jadi saya bilang begini, ini saya pesen deh karena saya pengen nyoba. Nasi goreng
dalam tanda kurung tanpa nasi. Lain kali Mas, kalau enggak ada nasinya, coret nasi gorengnya. Anda boleh menyebut nama sayur campur ayam, sayur campur telur, whatever. Tetapi tolong jangan tulis nasi goreng tanpa nasi. Nurani saya terganggu. Dengan tenang dia bilang gini, yang jualan Bapak atau saya? Saudara-saudara, menurut pandangan Anda, nasi goreng tanpa nasi bisa disebut nasi goreng gak sih? Kita akan bilang enggak, common sense kita, akal sehat kita akan mengatakan nasi goreng berarti elemen yang hakiki, ya nasi. Nasi itu kemudian digoreng, dia diberi topping. Boleh macam-macam toppingnya. Tetapi kalau tanpa yang esensial, maka terminologi nasi goreng itu enggak masuk akal. Nah, menurut hemat Anda, menurut pikiran Anda, apa yang secara esensial itu menjadikan gereja adalah gereja? Apa yang harus ada di dalam gereja sehingga gereja itu disebut gereja? Ingat 300 tahun pertama dalam perjalanan kekristenan, kita nggak punya gedung, kita nggak punya banyak hal, tetapi mereka tetap disebut dan menyebut diri mereka gereja. Yang esensial bukan gedung, bahkan juga bukan jumlah orang, bahkan bukan peralatannya. Yang esensial dari sebuah gereja adalah orang ini, adalah kelompok ini, adalah komunitas yang memutuskan untuk berjalan di belakang Yesus. Itu hakikat murid pada waktu itu. Murid adalah sosok yang berjalan di belakang debu sang guru. Anda ingat konteks pemuridan Yesus adalah Timur Tengah dan itu banyak pasir. Ketika seseorang itu berjalan, seorang guru biasa berjalan di depan, maka gerakan kakinya tanpa sengaja menimbulkan debu. Dan seorang murid adalah orang yang berjalan di belakang debu sang guru itu. Dia dekat dengan sang guru menentukan kemana mereka pergi, bagaimana mereka hidup, apa yang harus mereka lakukan. Dan kita tahu saudara-saudara yang menjadikan gereja adalah komitmen kita berjalan di belakang sang guru. Dan dia pernah bersabda kepada kita, dari satu hal ini dunia tahu engkau muridku. Bukan dari viralitasmu, bukan dari jumlahmu. Tetapi dengan kualitas yang secara internal harus ada di dalam gereja. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itu kualitas esensial yang harus ada di gereja. Dan wujud nyata kasih yang paling konkret adalah kerendahan hati. Seumur hidup Tuhan Yesus, dia berkata, dia mengajar, dia melakukan mujizat, dia menjadikan hidupnya sebagai sebuah teladan. Kerendahan hati, bahwa dia yang bertahta dalam surga, dalam kemuliaan menjadi manusia. Even dia gak meminta untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi menjadi seorang hamba. Hamba yang taat sampai mati di atas kayu salib. Dan kemudian dibangkitkan dan memerintah selama-lamanya. Saudara, kita diingatkan berulang kali dan dalam berbagai cara. Termasuk juga di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara. Demikianlah juga, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Yang pertama, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa kerendahan hati adalah landasan, adalah fondasi hidup komunitas Kristen. Komunitas Kristen ini bisa gereja, bisa keluarga, bisa paguyuban apapun, tetapi fondasinya adalah kerendahan
hati. Dan Rasul Petrus menulis di dalam konteks yang seperti ini. Anda dengerin pasti Anda paham. Hai orang-orang muda, seusia Anda dan saya mayoritas, tunduklah kepada orang-orang yang lebih tua. Nggak gampang ya. Karena kita selalu berpikir yang tua itu ketinggalan zaman. Karena kita selalu berpikir yang tua itu nggak ngikuti perubahan zaman sekarang. Karena kita selalu berpikir bahwa yang tua itu so yesterday Pak. TikTok aja nggak pernah install Pak. Di-share di grup keluarga bingung. Pakainya cuman Facebook. Kita mana yang masih pakai Facebook Pak? Kita merasa yang lebih tua itu nggak relevan dengan hidup kita. Mereka cuman punya masa lalu. Karena itu diminta untuk tunduk ke yang kayak begini. Aduh susah setengah mati. Tapi kan itu baru satu sisi. Sisi yang kedua dari ayat ini, dan kamu semua berarti termasuk yang tua tadi, termasuk yang muda tadi, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kalau ada perintah untuk merendahkan diri, maka kita tahu itu bukan sesuatu yang natural, yang bisa dan biasa kita lakukan. Sama seperti seorang ibu memberi perintah kepada anaknya ya, mandi nak, jangan main game terus. Maka kita tahu mandi itu bukan sesuatu yang natural bagi anak kita kan. Main game itu natural. Makanya diperintahkan mandilah. Anak kita terus bilang, nanti. Kemudian kita nggak sabar, kita ambil anak itu dan kita lupa dia masih pegang HP-nya, kita celupin di bak mandi kita. Dan baru kita ingat, ya Tuhan HP-nya juga ikut dibaptiskan. Kalau ada sebuah perintah, maka kita tahu itu bukan perilaku yang natural bagi kita. Makanya orang muda diminta tunduk kepada orang tua, oh itu nggak natural bagi kita. Semua orang diminta saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Oh itu juga enggak natural bagi semua orang. Tetapi ini menjadi penting saudara-saudara ketika kita melihat skema ini saudara-saudara. Anda perhatikan skema itu di ayat sebelumnya para pemimpin, tentu orang-orang lebih tua diharapkan tunduk kepada pimpinan Allah sebagai gembala yang agung. Dan dia harus menundukkan dirinya, para pemimpin, tunduk kepada Allah, dan baru kemudian tunduk kepada orang lain. Nah para pemimpin yang sudah tunduk kepada Allah, dan dia bisa menundukkan hatinya kepada orang lain, maka orang-orang muda diminta juga tunduk kepada orang-orang tua, para pemimpin yang sudah tunduk kepada Allah, dan rendah hati satu dengan yang lain. Alias ingin mengatakan apa? Relasi dalam komunitas, gereja ataupun rumah tangga, gak bisa jalan tanpa kerendahan hati. Kalau tidak kerendahan hati, yang muncul apa? Ego. Kalau yang muncul ego, kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah perpecahan. Kalau yang muncul adalah perpecahan, maka ada konflik, ada luka berkepanjangan terus. Kenapa Anda dan saya diminta untuk hidup dalam kerendahan hati? Karena enggak ada komunitas yang isinya orang egois, yang isinya orang sombong, yang akan bertahan. Makanya Anda enggak punya grup WhatsApp orang-orang sombong bukan? Enggak ada. Makanya nggak ada gereja namanya Gereja Orang Sombong Indonesia. Nggak ada. Karena ketika kesombongan itu mengemuka, dia selalu mau dirinya, spotlight pada dirinya. Dan karena altar mimbar, posisi kepemimpinan juga di rumah itu kecil, maka tidak ada ruang bagi orang lain. Orang lain harus disingkirkan. Anda ingat murid Yesus yang pernah datang kepada Yesus ketika Yesus berkata tentang penderitaannya, Guru, waktu engkau datang, bolehkah kami duduk di kanan dan kirimu? Kalau dua minta di kanan dan kiri, yang 10 kemana?
Gelosoran di bawah kan. Seolah dia ingin mengatakan, aku tahu engkau menderita, aku tahu ingin engkau akan mati, tetapi aku minta satu hal untuk kebanggaanku, yaitu di kanan dan di kiri. Ingat ini, kesombongan tidak pernah menyediakan ruang bagi orang lain. Tetapi kerendahan hati selalu akan membuka dirinya untuk partisipasi dan hidup bersama orang lain. Kesombongan cuma menyisakan ruang bagi satu hal, ego. Yang penting saya, orang lain silahkan mikir sendiri mereka mau ada di mana. Suatu kali saya melayani sebuah gereja di luar Surabaya. Di kebiasaan gereja kami biasanya 5 menit sebelum acara maka saya diminta berdoa bersama dengan para penatua. Nah hari itu saya udah duduk manis setengah jam sebelum ibadah. Sambil menyesap kopi tiba-tiba satu orang penatua datang dan berkata, Pak WP kita punya masalah. Apa Pak? Ada 3 paduan suara untuk jam ibadah setengah jam lagi. Ya enggak apa-apa toh Pak, buat aja konser paduan suara. Saya khotbah 10 menit juga enggak apa-apa. Enggak gitu Pak, Bapak lihat denah gereja kita. Kemudian dia menunjuk pada monitor yang ada gambar mimbar gereja itu. Di belakang pengkhotbah itu cuma ada 1 slot tempat duduk 20-30 orang. Muat cuma untuk paduan suara. 1. Nah sekarang kita punya 3 Pak. Saya sudah minta tolonglah ada yang mengalah. Gak ada yang mau Pak. Saya bilang kenapa Pak susah banget mengalah. Ya Bapak lihat aja kalau Bapak nanti berdiri di mimbar, paduan suara itu di belakang. Itu kan kayak ini pengkhotbah, ini para malaikat di situ kan. Kalau di syuting di YouTube Pak, akan selalu kelihatan. Tetapi kalau duduknya di bawah Pak, gak kelihatan kan Pak. Ayo Pak, saya minta bantuan Pak WP yang ke aula bicara sama pemimpin paduan suara. Saudara saya masuk ke aula itu, ini udah kayak 3 regu paduan suara ya, A, B, C, datang dari gereja yang berbeda-beda. Lalu begitu saya masuk, langsung salah satu berteriak. Gimana jelasnya? Siapa yang duduk di belakang mimbar pendeta? Itu penatua juga pintar, lalu bilang gini, ditentukan oleh Pak WP. Permisi ya Pak, saya pergi dulu. Jadi berdirilah saya dengan 3 pemimpin paduan suara dan Anda tahu semua seniman pasti rada aneh-aneh. Kalau nggak aneh-aneh nggak bisa jadi seniman. Dan mereka 2 pria 1 wanita langsung bilang gini, jadi bagaimana Pak? Saya tanya, penting tak duduk di belakang? Baru saya ngomong kayak begitu pelan ke 3 orang, tiba-tiba ada 1 AI, 1 tante yang rambutnya udah menjulang tinggi itu kayak pohon Natal itu. Ngomong, Pak ini dari jam 3 pagi nih. Dan Bapak tega ini gak tersorot. Regu yang lain berkata, Pak, seragam kami ini udah diberi donatur, ini tampilan pertama. Dan Bapak mau kita gak tersorot terus menerus dalam ibadah. Saya nengok, tuh penatua kemana ya? Udah sekarang gini, cuman ada 2 opsi. Tapi Anda harus sepakat, pilih salah satu ya. Yang pertama, tidak ada yang duduk di belakang saya. Semua duduk di bawah. Adil. Waktu nyanyi baru saya panggil. Baru ngomong gitu udah seperti paduan suara, tiba-tiba terdengar suara dari 3 hal itu.
Tiba-tiba mereka bersatu dan tidak setuju dengan saya. Bapak tahu sendiri kan, gak ada yang setuju. Oke, opsi 2 apa Pak WP? Opsi 2 adalah semua duduk di belakang saya. Kan gak muat Pak, pangku-pangkuan. Ini mau pelayanan atau mau apa sih? Ini mau memberi pujian bagi Tuhan, semua untuk Tuhan. Atau ingin berkata bahwa saya pengen dilihat, saya pengen disorot, saya pengen muncul, saya pengen menunjukkan kepada orang lain bahwa ini loh saya di sini. Saudara-saudara, kerendahan hati itu gak pernah natural di dalam hidup kita. Dengerin tuh anak-anak Anda ketika anak satu berkata, weh Didik dapat nilai 9 Pak. Ma 9 nih. Kakaknya dengar lalu berkata, dia baru dapat 9 sekali, saya 3 kali. Gitu kan. Kerendahan hati itu bukan sesuatu yang natural, tetapi tanpa itu yang berkuasa dan yang bertahta adalah kesombongan. Kesombongan mengarahkan pada ego. Ego itu akan berujung pada konflik. Konflik pada akhirnya berakhir dengan perpecahan. Enggak di gereja, enggak di rumah tangga juga sama. Anda nonton enggak konten yang viral itu? 4 bapak-bapak pakai baju putih. Cerita tentang jabatan mereka dengan bangga, dengan yes. Lalu yang satu berkata, kami ingin menegaskan tidak takut istri. Temannya buyaran. Lalu gambar selanjutnya klarifikasi. Saudara, saya tahu ini sekedar konten yang dibuat, saya ngerti. Tetapi prinsipnya kan sama kan. Ketika salah satu merasa lebih powerful dari yang lain, berarti yang lain di bawahnya. Dan mana ada komunitas, gereja, juga keluarga yang bertahan ketika yang kesombongan itu sudah menguasai entah suami, entah istri, entah anak-anaknya. Ketika ego sudah mengemuka, maka tidak akan ada ruang untuk orang lain. Yang ada serangan. Kamu itu harus bersyukur loh, kamu menikah sama aku. Keluargamu kan di bawah keluarga kami. Sorry ya, miskin kan? Anda bayangin kalau kalimat itu dikatakan oleh salah satu pasangan kita langsung atau tidak langsung? Sakitnya tuh di sini. Dan ketika sakit, apakah Anda dan saya ingat untuk rendah hati atau ingat untuk malas? Oh boleh kamu bilang ya, keluargaku lebih miskin ya. Tetapi sekarang yang menghidupi kamu dan anak-anak, siapa yang gajinya lebih gede? Semua orang juga tahu kok. Walaupun latar belakangku miskin, tetapi sekarang gajiku 3 kali gajimu. Dan kalau hari ini kamu keluar dari rumah, rasanya tuh antri orang-orang yang mau jadi pasanganku. Kesombongan itu akan selalu menghancurkan kedamaian. Selalu menghancurkan keteraturan. Selalu menghancurkan ketertiban. Tetapi sebaliknya kerendahan hati itu adalah pemelihara utama kedamaian dan keraturan di dalam gereja juga di dalam keluarga. Tetapi di mana tidak ada kerendahan hati, yang hadir adalah kesombongan, dia adalah pengganggu utama, penyebab terbesar perselisihan dan perpecahan di gereja dan juga di keluarga. Kerendah hatian adalah fondasi dari relasi.
Kalau fondasi ini tidak ada, maka terciptalah ruang bagi ego, kesombongan, konflik, dan ujungnya adalah kehancuran. Makanya saudara-saudara, yang kedua, kita ini selalu dipanggil oleh Yesus untuk hidup dalam kerendahan hati. Sebab kerendahan hati ini adalah bukti nyata bahwa seseorang telah berjumpa dan diubahkan oleh Kristus dan terus diubahkan. Saya bagikan yang menarik saudara-saudara dari studi kata ini saudara-saudara. Dalam terjemahan bahasa Indonesia cuman dikatakan kayak begini saudara-saudara. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Terjemahan Inggris sedikit lebih harafiah, clothe yourself with humility. Artinya ini kita seperti kita habis mandi begitu ya. Kemudian kita mengambil baju. Kita clothe ourselves agar proper keluar. Dan ini diminta clothe yourself with humility. Jadi kita mengenakan pakaian kerendahan hati. Dan yang menarik ketika kita masuk sedikit lebih dalam bahasa Yunani-nya saudara-saudara, kata yang digunakan untuk mengenakan pakaian, clothe yourself tadi, itu adalah kata yang saya sendiri susah ngomongnya itu. Tetapi itu berasal dari kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang diikat dengan simpul di belakang leher ini atau di belakang ini. Dan ini biasanya digunakan, baju tambahan ini digunakan oleh siapa saudara-saudara? Oleh pelayan. Kayak kita lihat di kedai kopi ada yang pakai apron. Hitam kalau senior, hijau kalau baru. Sama seperti istri kita atau sebagian suami yang kalau ke dapur siap mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu, dia pasang apron. Sama seperti orang ketika melayani customer siap untuk memasak atau memotong sesuatu, dia pakai apron kayak begitu. Dan pada waktu itu orang yang mengenakan ini biasanya adalah budak. Jadi ketika firman Tuhan berkata, kenakanlah kerendahan hati, yang ada di dalam benak Petrus adalah, ya siap-siaplah menjadi budak, menjadi pelayan demi kepentingan orang lain. Kenakanlah jubahmu yang menunjukkan engkau budak, engkau hamba, engkau siap melayani orang lain. Dan ini Petrus yang ngomong saudara-saudara. Dan Petrus yang kita ingat pada waktu perjamuan malam terakhir. Ketika Tuhan Yesus memakai kain lenan yang diikatkan itu. Dalam posisi sebagai hamba yang melayani. Dia berkata apa kepada Tuhan Yesus? Tuhan, engkau hendak mencuci kakiku. Jadi ketika Rasul Petrus menulis kalimat ini, dia ada pada pengalaman itu. Kenakanlah kerendahan hati sebagaimana Kristus mengenakannya, dan itu mengejutkan diriku dulu. Saudara-saudara, seharusnya yang mencuci, yang mengenakan apron itu siapa sih kalau ada pertemuan pria dewasa, 12 pria dewasa, para besti ini. Harusnya tuan rumah menyediakan budak. Dan pada waktu itu saya yakin gak ada budak. Dan kalau gak ada budak, lalu siapa yang harus mencuci kaki? Yang merasa paling muda. Tetapi para murid Yesus gak saling ngecek KTP pokoknya. Egonya naik, enggak, bukan tugasku. Atau yang paling secara sosial posisinya paling rendah. Dan para murid Yesus gak mau dianggap kayak begitu. Dan di saat dimana ego merajalela kayak begini. Kristus mengambil kain lenan. Mengikatkannya sebagai tanda bahwa dia budak dan siap melayani. Kerendahan hati itu selalu counter
dengan budaya pemujaan diri. Kerendahan hati itu selalu adalah sesuatu yang bertentangan dengan ego manusia. Dan ketika Rasul Petrus menuliskan bagian itu seolah dia ingin berkata, ingat Yesus. Dia mengambil celemek atau apron itu sehelai kain lenan, dia mengikatkannya. Dan kemudian dia melakukan perbuatan seorang budak. Dan Petrus seolah ingin berkata, aku gak pernah melupakan itu. Sebab aku yang protes dan berkata kepadanya, tolong bersihin semua. Engkau gak pantas untuk melakukan ini, kalau kau ingin melakukan ini, tolong bersihkan semua. Di kemudian hari Rasul Paulus menuliskan kalimat ini. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan Kristus? Kerendahan hati. Sesuatu yang selalu berlawanan counter dengan budaya kita. Budaya kita memuja kekayaan. Makanya kita senang upload ketika diri kita ada di tempat yang bisa membuat kita diasosiasikan kaya. Business class, penerbangan 7 jam terasa 7 menit. First class. Tetapi ketika Anda harus duduk di kelas ekonomi karena nggak ada kelas itu, Anda nggak upload kan? Upload sesuatu yang kemudian membuat kita akan merasa dipuji dan keren. Itu budaya kita kan. Ambil potret bersama pasangan, latar belakang besi-besi yang dikenal orang sebagai Menara Eiffel itu loh. Ya itu kan besi semua sebenarnya. Cuman di luar negeri aja. Kita cepret hashtag two of us. Hashtag somewhere only we knew. Hashtag God grace. Hashtag Eiffel. Kita seneng kan? Tapi kalau Anda makan di pinggir kembang kuning, Anda gak upload apa-apa kok. Anda seneng, saya juga seneng kok. Yang kayak gitu kan. Kita diajar budaya kita bahwa segala sesuatu yang menampakkan kita kaya, segala sesuatu yang menampakkan kita keren, segala sesuatu yang menampakkan kita ini extraordinary, memberi makan sama ego. Itu yang kita lakukan kan. Potret upload, kue sih. Lalu Anda kasih tag lokasi. Sebuah restoran di Jawa Timur ya, saya nggak enak nyebut namanya. Padahal juga semua orang tahu Anda lagi di Swedia. Kita senang ya kayak gitu. Segala sesuatu yang wah, kekayaan, kepopuleran, penghargaan orang, itu kita sukai. Dan beberapa orang menjadi sangat lapar terhadap itu. Lalu sambil makan sama pasangan ngecek. Kok cuman 3 yang like ya? Mamahmu, mamahku, sama suster kita. Ini Instagram error gak sih? Maka kerendahan hati makin asing dari hidup kita ya. Dari hidup Anda dan saya. Karena dunia melatih kita, memanjakan kita dengan kekayaan, kepopuleran, segala sesuatu yang memboost ego kita.
Tetapi kerendahan hati itu memaksa Anda dan saya harus menaklukkan ego kita, mengenakan apron budak, dan saya tahu tidak ada budak yang melakukan pekerjaannya lalu diupload, jadi budak dulu ya. Keren kan? Maka ini bukan sesuatu yang natural bagi kita. Makanya kita diminta terus-menerus belajar. Hidup di dalam kerendahan hati, sesuatu yang budaya kita nggak suka, yang ego kita nggak suka. Tetapi tanpa itu komunitas gereja dan keluarga nggak akan bertahan. Even kalau Anda punya usaha dan Anda tidak humble enough, usaha Anda juga nggak akan bertahan kok. Maka kita ada terus-menerus di dalam proses perubahan hidup, menanggalkan ego kita, mengenakan kerendahan hati, supaya orang melihat Kristus di dalam diri kita. Suatu kali datang di ruang pendeta saya, orang yang kalau hadir saat ini, masuk ke sini, Anda pasti langsung memegang erat handphone dan tas Anda yang mahal. Wajahnya kayak rocker tahun 80-an, 90-an, saudara-saudara. Rambut kriwul nggak karuan, tato kiri kanan, sepatu itu juga ada metalnya. Udah kalau Anda masuk, ruangan kita gelap, pujian penyembahan, dia ada. Anda pasti masukkan handphone Anda. Bahaya ini orang. Nah begitu dia duduk, dia bilang, nama saya ini, saya tidak datang untuk meminta uang. Saya bilang, betul Anda tepat alamatnya. Percuma minta uang sama pendeta GKI. Cuman saya mau minta didoakan. Lalu dia cerita, ringkasnya dia residivis, 15 tahun ada di Nusa Kambangan karena membunuh. Nah selama di Nusa Kambangan dia ambil sekolah Alkitab, STH, bisa itu jarak jauh, waktu itu pakai surat. Dia lahir baru, dia dibaptiskan dari keyakinan yang lain, dia jadi Kristen. Dan dia bilang sudah setahun ini dia pulang ke rumahnya, dia dapat kerjaan jagain parkir sepeda. Oh saya yakin aman. Soalnya kalau hilang orang tahu siapa yang maling. Yang jaga siapa lagi. Nah terus dia bilang begini, Pak Pendeta WP tolong doakan saya, tumpang tangan saya supaya saya itu hidupnya seperti yang Tuhan mau. Supaya orang itu bisa ngelihat Yesus dalam hidup saya, khususnya istri dan anak saya. Itu permintaan yang jarang loh saudara, jarang banget. Jadi saya tanya, Pak kenapa saya harus menumpangkan tangan, kenapa Bapak meminta supaya rupa Yesus nyata dalam Bapak, khususnya untuk istri dan anak Bapak, kenapa? Lalu dia bilang gini, Pak ini kan sudah setahun ya saya balik ke rumah, istri saya tinggal di kamar, saya tidur di ruang depan. Istri saya nggak mengizinkan saya masuk kamar, karena saya dulu suka mukulin dia, menganiaya dia, dan saya dulu memang betul-betul kurang ajar lah. Dan istri saya nggak aman, oke. Nah tapi masalahnya kan sekarang saya udah dalam Tuhan ya Pak. Saya itu baca Alkitab Pak. Tiba-tiba istri saya yang bersih-bersih lewat itu naruh tangannya di jidat saya. Sehat tak? Kok baca Alkitab? Tumben. Loh berarti istri saya kan nganggep saya gila Pak. Atau enggak sakit kok sekarang saya baca Alkitab. Itu enggak apa-apa Pak, saya masih bisa mengendalikan ego saya. Cuman suatu kali saya berlutut, saya berdoa dan berkata, Bapa yang di surga, tiba-tiba ada suara Pak. Ya anakku, istri saya ternyata Pak. Lalu istri saya bilang, ayo mau ngamuk, pukulan kalau berani. Ego saya langsung mentok jedok Pak, mau saya pukul tapi saya ingat. Saya udah dalam Tuhan. Dan saya cerita ini ke Pak WP karena saya nggak kuat Pak, saben hari digituin. Manusia lama saya pengen mukul, manusia lama saya pengen bentak, saya nggak bisa mengalah dan rendah hati itu susah Pak. Tolong ya Bapak tumpang tangan doain supaya saya seperti Yesus. Sebenarnya saya agak pesimis lihat wajahnya nggak mungkin berubah seperti Yesus. Wajahnya brutal banget. Beneran.
Tapi dari kerinduan itu saya tahu hatinya itu lembut, rohnya lembut. Maka saya berdoa, saya tumpang tangan dia. Tuhan, biarlah rupamu nyata di dalam wajah yang udah hancur berantakan ini. 3 bulan kemudian dia kembali. Pak WP, Pak, doanya sip. Saya bilang bukan doanya yang sip, tapi pasti sudah ada yang sesuatu terjadi dan kamu yang luar biasa dipakai Tuhan. Gimana ceritanya? Pak, saya berdoa Pak. Kali ini istri saya enggak bilang, kali ini istri saya enggak ngomong, kali ini istri saya enggak naruh tangan di jidat saya Pak. Cuman waktu saya berdoa kusuk, tiba-tiba saya merasa seperti ada air yang segar Pak. Dan saya buka mata, itu air beneran Pak. Saya nengok. Istri saya Pak pakai air bekas pel diguyurkan ke kepala saya. Dan ketika saya nengok, istri saya berkata, saya baptis lagi kamu. Itu air kotor Pak, bekas pel. Saya langsung marah, saya angkat istri saya dengan tangan kanan saya. Kalau saya dulu bertobat, saya sebelum bertobat mukul pakai tangan kanan. Kalau sudah bertobat kiri boleh tuh Pak. Saya angkat dengan tangan kanan saya udah siap mukul dan tiba-tiba tangan saya gemetar. Saya ngerasa gak nyaman, saya ngerasa gak enak. Dalam kondisi kayak begitu istri saya justru berteriak, pukulan. Saya jatuh Pak, lemes. Dan saya bilang sama Tuhan, susah bener ikut kamu. Istri dan anakku saja gak percaya kalau aku sudah berubah. Tiga hari kemudian Pak WP, saya tanya ke anak saya, mamamu mana kok gak keluar? Mama sakit, kata mama pendarahan. Saya ingat, saya nggak punya duit Pak. Tapi saya ingat cerita Alkitab Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan dari pendarahan kan. Maka pagi itu saya masuk pintu kamar istri saya ketok nggak dibukain, saya paksa masuk. Saya lihat istri saya di situ, saya ulurkan tangan saya, istri saya bilang jangan bunuh. Dan saya bilang, saya nggak mau bunuh, saya mau doain kamu. Saya letakkan tangan, saya doakan istri saya mohonkan belas kasih Kristus Pak. 3-4 hari kemudian istri saya sembuh. Dan Pak WP tahu, istri saya datang kepada saya dan berkata, kalau Yesusmu bisa mengubah pria egois mau menang sendiri kayak kamu, kayak binatang kayak kamu, jadi orang yang begitu sabar sama aku mau ikut Yesusmu. Jadi saya mau minta tolong Pak WP bisa baptis istri saya enggak? Saya diem saudara-saudara, saya syok. Tetapi saya tahu itu kekuatan kerendahan hati. Ketundukan semuanya kepada Tuhan. Dan ketika itu terjadi dalam hidup kita, orang itu menyadari ada kehadiran pribadi yang lain. Yesus. Di dalam hidup kita yang gak sempurna. Bukan kemarahan yang mengubah suami atau istri kita. Bukan juga uang yang kita miliki yang bisa mengubah hatinya. Yang bisa mengubah hati anak-anak kita juga bukan semua yang kita sediakan untuk mereka. Tetapi ketika mereka bisa melihat Yesus di dalam hidup kita, karena kita memutuskan untuk mengenakan apron celemek, baju kerendahan hati. Karena kita berjalan di belakang Kristus yang rendah hati. Setiap kebaikan dalam kehidupan Kristen tumbuh di tanah kerendahan hati.
Tanpa kerendahan hati, setiap kebajikan, setiap kebaikan, setiap kasih karunia menjadi layu. Kerendahan hati itu seperti tanah yang subur, yang akan menumbuh kembangkan segala hal yang baik, yang kemudian muncul dan menjadi berkat bagi hidup orang lain. Tuhan memanggil kita untuk mempraktikkan kerendahan hati. Karena kita sadar, gereja, keluarga, bisnis gak akan bertahan kalau diisi orang-orang sombong. Dan yang terpenting kita tidak bisa menuntut kerendahan hati itu kepada orang lain. Tetapi kita menuntutkannya seharusnya pada diri kita sendiri. Dan kita tahu ketika kita menuntutkan kerendahan hati pada diri kita sendiri, itu adalah bukti nyata kehidupan yang diubah bukan oleh sekolah, bukan oleh pendidikan, bukan oleh institusi yang lain, tetapi oleh Kristus lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Biarlah kami memeriksa diri dan pikiran kami. Setiap konflik yang ada di keluarga, setiap konflik yang ada di gereja, setiap konflik yang ada di bisnis kami, kalau kami boleh mengakui mayoritas atau bahkan semua berakar pada sebuah kesombongan. Ego yang kemudian mencetuskan kalimat-kalimat yang melukai istri, suami, anak-anak, yang melukai anak buah kami, bahkan atasan kami, juga para pemimpin kami di gereja ataupun orang yang kami pimpin. Mayoritas konflik itu adalah buah dari kegagalan kami untuk mengendalikan diri. Dan kami juga mengerti ketika ego mengemuka, maka persekutuan pecah. Dan masing-masing orang membawa luka yang mendalam. Kami tahu itu. Dan kami juga mengerti bahwa manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena mereka tidak hidup rendah hati, karena mereka mengingini sesuatu yang membuat mereka menjadi seperti Allah. Kami juga mengerti bahwa malaikat yang melayani di sorga jatuh ketika mereka ingin menjadi seperti Allah. Tuhan Yesus, ketika kami menata dan mempersiapkan hati kami untuk menyambut perjamuan kudus nanti, ingatkan kami. Kristus yang kami sembah, yang kami ikuti, mengambil kain lenan itu, mengikatkan pada pinggangnya dan melayani. Dan firman Tuhan berkata yang sama kepada kami, untuk mengenakan kerendahan hati. Bukan sesuatu yang natural bagi hidup kami, tetapi sesuatu yang kami pelajari ketika kami mengikut Kristus. Ketika kami menjadi murid-murid-Mu. Dan mari Roh Kudus tolonglah kami, agar kami makin dekat mengikut Kristus, juga dalam kerendahan hati Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.